Baik, eh, selamat siang Bu Leni. Selamat siang Pak Iqbal. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana? Alhamdulillah dalam keadaan baik juga. Ibu, berdasarkan skema yang sudah kita buat ya kemarin, kegiatan hari ini itu yaitu kegiatan praobservasi ya. Nah, kegiatan hari ini mungkin untuk kesiapan Ibu dalam nanti melaksanakan proses observasi kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu coba lakukan, itu apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran di pertemuan selanjutnya, saya ingin mengambil tujuan peserta didik dapat mengevaluasi kebenaran. Jadi ingin sampainya itu ke tingkat level taksonomi Bloom C5. Untuk materinya itu di materi operasi, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Nah, jadi karena saya targetnya sampai di level C5, oleh karena itu tujuan pembelajaran yang saya ambil itu peserta didik dapat mengevaluasi kebenaran pernyataan terkait operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Oke, terima kasih. Sudah sangat jelas ya. Saya kira Bu Leni itu memang sudah menguasai proses pembelajaran dan harapannya benar-benar seperti itu. Kemudian berikutnya Bu, terkait dengan area pengembangan yang ingin coba Ibu capai, kira-kira apa Bu? Yang pertama itu dari keterampilan kognitif, pastinya keterampilan kognitif siswa. Diambilnya dari berpikir kritis, matematis, dan koneksi matematisnya ingin ditingkatkan kembali pada pembelajaran pertemuan selanjutnya, pertemuan besok gitu. Terus yang kedua itu tentang kemandirian belajar. Karena pada sebelumnya itu evaluasi dari kegiatan berkelompok, banyak siswa yang menggantungkan kepada temannya, mengandalkan temannya, sehingga sulit untuk meningkatkan motivasinya. Oleh karena itu untuk pertemuan selanjutnya saya ingin meningkatkan area pengembangan kemandirian belajar. Yang terakhir itu pastinya tentang pemahaman konseptualnya, karena bilangan pecahan ini merupakan dasar bagi materi-materi selanjutnya di matematika, jadi koneksinya kuat gitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, sudah komprehensif sekali. Dan yang terakhir Ibu, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Ibu siapkan? Kalau strategi untuk pertemuan selanjutnya sebenarnya sudah dipakai juga untuk pertemuan sebelumnya, cuman berbeda dari pelaksanaan teknisnya. Saya ingin menerapkan strategi penerapan TARL kembali, Teaching at the Right Level. Jadi anak-anak tetap dikategorikan menjadi 3 kelompok, sangat mahir, dan perlu bimbingan, atau tinggi, rendah, sedang gitu. Yang kedua itu penerapan diferensiasi proses dan produk. Cuman pada evaluasi sebelumnya kan berkelompok ya Pak. Pada perkelompok homogen sesuai dengan tingkatnya, rendah-rendah, sedang-sedang, tinggi-tinggi. Yang kelompok tinggi bisa mengandalkan satu sama lain, kelompok sedang ada yang hanya diandalkan satu orang, dan kelompok rendah mengandalkannya gurunya gitu. Jadi ternyata ingin dicoba untuk teknisnya kita coba secara mandiri untuk pertemuan selanjutnya, tidak berkelompok seperti itu. Baik, luar biasa jawabannya, sangat menggugah sekali. Mudah-mudahan nanti pada saat kegiatan observasi kelas, apa yang sudah Ibu rencanakan bisa tersampaikan dan terlaksana dengan baik. Ya, mohon bimbingannya juga, masukannya Pak. Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Kita bisa bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas yang mungkin akan dilaksanakan pada tanggal berapa Ibu? 21 Oktober 2024 hari Senin. Untuk durasinya barangkali Bu? Untuk durasi Senin depan 2 JP, 2 dikali. Baik, itu saja barangkali ya Bu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Hari ini lelah tidak? Udah belajar apa aja dari pagi? Dan terakhir ditutup dengan matematika. Matematika ilmu yang menyenangkan, jangan mematikan lagi. Nah, Ibu mau absen dulu Abdul Muhni. Hadir. Bagus. Abdul Wahid. Izin. Ada suratnya? Ahmad Gilang. Ahmad Kurniawan. Adrian Syah. Dara
Aurian, Acit, Rifki, Rizky Fatihah, Yunus, mana Yunus? Sakit. Nadia Aulia, aman. Najib, Refat, Salwa, Anissa, Surya, Tania, Kulpa, Waki, Yasmin, Diani, Cinta. Kita doakan teman yang sakit agar segera sembuh. Teman yang masih malas ke sekolah semoga dibukakan hatinya untuk rajin ke sekolah. Amin ya Allah. Amin. Nah, sekarang kan kita udah masuk ke materi baru, tapi sebelumnya minggu kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Pecahannya diapain nih minggu kemarin? Coba. Menyederhanakan bilangan pecahan. Sebelumnya lagi apa? Mendesimalkan. Sebelum mendesimalkan, Menambahkan bilangan. bahasanya apa ya di judulnya? Coba lihat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan Penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya ada nggak buku catatannya? Pulpen pensilnya ada? Penghapus atau TPX-nya ada? Diingetin lagi kalau matematika harus bawa TPX atau penghapus. Nah, ayo kita ingat-ingat kembali. Ibu punya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ada yang masih ingat nggak caranya kayak gimana? disamakan
Ada dua metode, bisa langsung atau metode kuku. Tapi bagaimana cara melakukan perkalian atau pembagian? Ada yang masih ingat kan? Dulu kelas 5 waktu kalian lagi suasana COVID ya, diajarin cara perkalian dan pembagian pecahan. Ingat tidak? Yang atas tinggal. Ingat tidak? Kalau tidak bilang tidak, kalau iya bilang iya. Ingat tidak? Iya. Dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang dapat menggunakan perkalian atau pembagian? Ada nggak? Membagikan sesuatu. Membagikan, misal membagikan apa? Buku paket. Buku paket, tapi buku paket satu, oh iya satu dibagi keduaan ya. Bisa juga. Atau enggak pernah nggak ngeliat kopi cilik? Pernah. Kalau masak suka ada ya setengah sendok teh gitu ya. Terus ada 1/4 kilogram terigu gitu ya. Gimana kalau bikin kuenya 2? Berarti harus dikali 2. Itu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari apa tujuannya dibaca sama kakak yang kelaskan. Kita dapat menentukan hasil dari operasi perkalian dan pembagian dalam bilangan pecahan. Berarti sekarang kita mau belajar apa? 2 hal? Perkalian dan pembagian. Untuk kegiatan hari ini nanti kayak biasa ya, Ibu kasih lihat contohnya, tapi contohnya kita kerjain bareng-bareng. Habis Ibu kasih contoh, nanti kalian berlatih. Habis selesai berlatih, baru ada kayak kemarin beberapa orang ke depan. Setelah ke depan, kegiatan kita selesai semua. Kita bismillah dulu yuk bareng-bareng biar dilancarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian pecahan. Kalau perkalian pecahan, nih Ibu kasih 2 poin. Coba dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Lagi-lagi. Atau Ibu bisa bilang metode cacing. Cacing mah kan badannya cuma 1 ya. Pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. Ini kita contohnya. Pembilang sama pembilang berarti berapa kali berapa? 1 kali 3. Good job. Pembilang kali pembilang cacing pertama maju 1 kali 3 jadi 3. Cacing kedua penyebut sama penyebut 2 kali 4. 2 kali 2? 12. Bisa disederhanakan? Tidak. Berarti selesai. Kebayang nomor 1? Kita ke nomor 2. Katanya kalau kali itu pembilang kali pembilang. Cacing pertama berapa kali berapa? 3 kali 5. Berapa cing 3 kali 4? 12. Per 20. 4 kali 5. Nah, kalau ini bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa cing? 2. Dibagi 2 dulu berapa? 10. Bagi bisa apa? Berapa? 3. 2 atau 3? 3 per 5. Masih bisa apa? Berarti Selesai. kebayang untuk perkalian? Kebayang. Kita masuk ke babak 2 pembagian. Kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Pembagian pecahan. Kita dapat mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian dengan invest atau kebalikan pembagian. Jadi, kalau pembagian udah kita ubah dulu jadi bentuk berkali. Ya. Gimana caranya? Dibalikin. Dibalikin karena ada bacaan inverse. Inverse di matematika itu artinya kebalikan. Siapa yang dibalikinnya ya? Ibu mau pinjam dulu Marina sama Dian sebentar. Boleh. Berapa menit ya, Bu? Ayo mama masak ya. Di atasnya Kak Ubi. Mangga, kita lanjut. Tadi katanya kita harus mengembalikan
lagi. Ya. Jangan lama ya kan. Nah, diubah jadi perkalian. Katanya ini harus dibalik jadi berapa dong? 3/5. Kalau udah dibalik, kalau 5 kasih metode apa cuman? Cacing. Cacing pertama berapa kali berapa? 1 dikali 3. 3 kali 15. Bisa disederhanain tidak ya? Berapa tuh? 5. Kenapa 1 sama 5 nih? Dibagi Dibagi 3. 3. Pintar, Masya Allah. Sekarang nomor ke? Ibu tulis angka berapa ya di sini? 2/3. Kenapa 2/3? Yang ini dibalik atau nggak usah? Nggak usah. Jadi kali yang ini dibalik. 2 kali 8 3 kali 2 bisa enggak disederhanakan? Berapa tuh? 8. Masih bisa enggak? Bisa. Tulis di bukunya masing-masing dalam waktu 2 menit. Ayo, cepat. Sambil diingat-ingat, kali sama bagi teh sama-sama bisa diubah jadi kali ya. Udah hitungnya metode cacing. Cuman kalau dibagi mah pembaginya harus dibalik. Jaki sudah selesai? Mantap. 1 orang sudah selesai tuh. Bisa juga kayak Jaki, ibu lagi nerangin Jaki nulis ya. Bagus. Yang lain semangat nulisnya. Kan? Ditulis kan? Sambil nulis, ibu mau membagikan sesuatu. Dapat 1 kertas kecil dan 1 kertas besar. Bu, ini kelebihan kertas kecil nah. Makasih Pakti, yang kecilnya cukup tidak? Itu kenapa kayak galau? Aman? Haus? Aman? Kenapa? Suasana hatinya senang dulu? Aman? Haus? Pusing? Ini sudah keluar. Kalau kuat bilang ya. Kamu depan lagi. Apa kelihatan tidak yang di depannya? Barisan kamar sudah dibagi belum? Dapat 1 kecil, 1 besar ya. Nah, sudah semua menulis yang ada di depan? Sudah atau belum? Sudah. Mana suaranya ini teh sudah atau belum? Sudah.
Di bagian mana itu teh? Kertas kecil juga kasih nama. Tapi kertas kecil isinya nanti umpetin dulu. Yang kita fokus ke kertas besar. Coba ibu mau bagikan dulu nih. Di kertas besar, kita lihat dulu ya. Ada kegiatan 1 sampai kegiatan berapa? Coba baca. Ada kegiatan 6 gitu? Coba judulnya dibaca, ada kegiatan berapa aja? 4 kegiatan. Kegiatan pertama itu soalnya dalam bentuk apa? Pilihan ganda. Bisa nggak ngisi pilihan ganda? Bisa. Di sakra gitu ya, ini nih. Yang bingung coba lihat ke depan. Di bagian LKPD di atas ada pilihan ganda ya. Kalian cakra nih, pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda si. Nah, pakai kontekannya buat kalian motret. Ibu pengen tahu kalian menghitung atau menebak. Jadi kontekannya tolong diisi. Untuk kegiatan 2 menjodohkan, benar tidak menjodohkan? Bukan menjodohkan manusia ya. Menjodohkan soal, cari jawaban yang benar dengan menggunakan tanda apa katanya di sini? Garis panah. Tanda apa? Ada katanya. Yang mau kegiatan 3, ada kegiatan apa katanya? Benar atau? Dibulatin. Kalau dia benar, dibulatkan yang benar. Nah, dibulatin yang benar. Kalau salah, dibulatin yang salah. Kegiatan terakhir ada soal cerita tentang kopi cheese. Dibaca, masuknya pembagian untuk kalian ya. Sampai sini kebayang cara mengisinya? Kebayang tidak? Kalau kebayang, mulai diisi seperti biasa. Yang tidak bisa, bertanya ke ibu atau coba cari informasi ke teman lainnya. Potret dulu di sini, potret. Kalau jawabannya ada juga pasti ya. Kebayang kan? Bu, ya. Nomor 4. Yang ini nanti dihitung dulu nih sama ini tadi ya, sama Rifki. Benar kan hasilnya ini? Kalau benar pasti dibulatin yang benar. Kalau salah bulatin yang salah. Seperti biasa yang kebagian kelompok mandiri usahakan bekerja secara mandiri tanpa bantuan ibu terlebih dahulu. Yang mau bertanya boleh dicatat. Ya. Nah, itu palingnya sedang. Ini juga pilih yang paling sederhana, ada nggak? Ini ada di ini 5 part. Ada nggak jawabannya? Ini palingnya 1 aja. Ini juga kalau ada 2 boleh. Nanti yang paling benar yang mana? A atau B? Ya. Lanjut cerita. Biar anak. Coba lihat. Kalau soal kalau dikali ada yang dibalik itu ke kalian ke pembagian. Bu, ya. Udah jadi sebentar ya. Ini coba kalau kali tidak kali itu cacing. Ya, jangki bagaimana? Coba baca dengan baik. Apa yang tadi lupa 8 kilo sekali teh. Tapi saku teh cuma 38. Berarti dibagi siang gede atau dikali? Coba lihat. Ini tepung gede. Berarti saku nah, ini tepung segini teh katanya 34. IC kue mah cuma dibutuhkan 1/8.
Nah, yang dari gede ini dimasukin ke wadah situ. Berarti ini dibagi-bagi atau dikali-kali? Bu, ya, papa sudah selesai. Kemudian soleh banget pintar. Oh, disimpan dulu. Disangka belajarnya bagus. Jadi sama ibu diajarin. Nih, lihat. Kalau kali, pakai metode caci. Karena kali kan. Berusaha ya. Tak semangat kakak, ya Bu. Siapa yang sudah? Masya Allah, 2 orang sudah. Boleh ke bangku ibu dulu, ibu cek di bangku. Kayaknya bangku ibu sudah kesini deh ya. Bangku ibu tidak dulu kesini. Ini tuh angka berapa soalnya? Kacip. Angka 2 sama angka 1 jalan sama ya? Ibunya kaget, ini angka berapa? Acit, cek lagi. Ibu kasih kesempatan untuk mengecek nomor 6. Nah, untuk Jaki, Jaki, boleh ke depan. Yang ini soal cerita kan, kalau soal cerita harus ada kesimpulannya gimana? Jadi, ini dia. Soal cerita itu harus ada yang ini Jaki. Coba diperkecil. Ada nggak yang paling sederhana? Kita kasih waktunya sampai 6 menit lagi ya. Ibu, yang nomor 6 ditambah. Yang nomor 6, coba bayangkan ada 3/4 kilogram. Tadi tuh ibu minjem kopiah siapa ya? Boleh ibu minjem kopiah yang di depan? Minjem ya. Nih, kan tadi banyak yang nanyain nomor 6 ya. Ibu kasih dulu nih, coba lihat ke depan untuk nomor 6. Ada 3/4 kilo. Berarti gede ya, plastiknya ada 3/4 kilogram ke kue. Dibikin kue. Kuenya teh butuh berapa kilo Cina? 1/8. Ini tuh ukuran kuenya, ini ukuran tepung. Dari tepung kita ambil 1 kue, 2 kue, 3 kue, 4 kue, 5 kue, dan seterusnya. Berarti tepungnya teh dibagi-bagi atau dikali-kali? Dibagi-bagi. Balik lagi ke kalian. Jadi harusnya nomor 6 diapain tuh? Dibagi Kak, dikali. Ya.
Bagus. Pen sudah. Ada coba Farhan baca dengan baik. Untuk yang perbaikan waktunya cuma 3 menit lagi. Jadi masih bisa diperbaiki jadi berapa? Buat ngebenerin. Udah dibagi, dibalikan, terus dikalikan. Ibu yang udah yang tulisnya Belum nanti kan. Boleh sambil ini. Gimana udah ada yang bisa bantu? Ibu. Kalau dikali tadi siapa yang panggil ibu? Ini gimana ibu? 1, 2, 3, 4. Bo, ibu. jawabannya kan genep. Cek lagi berarti kalau pembagian harus diapain dikalikan dengan inverse. Apa itu inverse? Mohon, tapi di inverse dulu. Tadi ibu udah jelasin mana sih? Jadi, buknya udah benar. Udah, Jaki? Udah. Nah, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti kumpulkan seada. Siapa yang sudah? Yang sudah boleh keluar. Ibu ini disederhanain dengan nomor 6. Kalau bisa disederhanain, apapun itu pecahannya harus diseder. Sudah? Nanti yang mau maju, kita apa cepet-cepet lagi ya. Siapa yang mau maju? Acungin tangan baru ibu pilih. Mana? Fahri atau Papa coba estafet ke Fahri. Papa sudah? Itu yang tadi tepungnya kalau dibikin kue kecil dibagi-bagi atau dikali-kali sih tepungnya. Berarti dibagi atau
bagus. Yuk. Ibu ini boleh diisi sekarang? Nanti, sabar. Tuh, aku cinta. Estafet yuk ke depan yang sudah. Ibunya tidak salah. Minta tolong. Makasih. Siapa lagi yang sudah? Ibu harap nanti ada yang ke depan ya. Yang ke depan boleh lihat catatannya sendiri. Aku mau. Nomornya pilih. Ya. Bisa disebar. Ini kalau dibagi dalam diapain? Siapa yang dibagi? 4 Dan waktunya habis. Seadanya saja. Nanti sabar. Dalam hitungan 10 kita sudah estafet berapa? 10. Kertas besarnya dulu aja. 9. 8. Laki-laki tidak akan ada ke depannya. 7. Den. 6. 5. Wih, udah pada banyak. Ya. 3. 2. 1. Angkat tangannya semua. Ibu kasih kesempatan ke depan kali sekarang. Nah, dikumpulin sama perempuan ke semua kumpul. Ada yang belum dikasih namanya ini siapa? Kalau sudah dikumpul, duduk di bangkunya masing-masing. Soleh pintar sudah saja, tidak apa-apa. Seadanya saja. Kan kita sudah berusaha. Nanti dibahas sama teman-teman. Dikumpulkannya kertas besar saja. Nah, gimana tadi siapa yang selesaikan satu soal? Siapa yang sudah selesai nomor 1? Kasih tangan. Siapa yang selesai nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Nomor 6? Semuanya tepuk tangan untuk walaupun belum selesai, jangan berkecil hati. Karena kita kan terbatas waktu ya. Jadi kita harus menyelesaikan sesuai waktu yang tepat. Mari kita lihat bahas bersama. Siapa yang mau ke depan nomor 1 dan 2? Abi. Nomor 1 dan 2 boleh dengan Fahri dan Farhan. Depan Fahri dan Farhan. Video dulu depannya ya. Apa sepatunya? Sama dengan
apa-apa, nanti kita bahas bersama. Makasih Farhan, udah hebat. Ada jawabannya? Tepuk tangan dulu untuk Farhan dan Mati. Nomor 1 sama tidak semua jawabannya? Iya. Kenapa? Bagian masih bisa diperkecil bagus. Coba kalau kita ditulis. Lalu Farhan udah Pin? Sengaja itu kasih 2 jawaban biar kalian terkeh. Jadi kalau nanti kalau ada pecahan harus lebih diperkecil sampai nggak bisa lagi disederhanakan. Kalau nomor 2 setuju tidak sama jawaban pasti? Sama tidak? Sama. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini hapus dulu Kader. Nomor 3 langsung isinya. Yang cepat menulis angka. Waktu kita sedikit. Berarti nomor 4 sama Aul. Nomor 5 siapa yang mau? Aci. Boleh dulu namanya. Nomor 6 Ica. Di sini boleh orangnya di sana juga nggak apa-apa.
Acit, ini benar atau salah? Benar itu. Gak apa-apa, lanjutin Cit. Kenapa salah Cit? Benar. Nah, Satu kali dua berarti benar. Satu kali dua kali tiga. Nah, tulis di sini. Nah. enam kali opat. Nah, terima kasih untuk Aci, tepuk tangan dulu untuk Aci. Jawaban Aci betul, 6 buat 2, 4. Tapi masih bisa kita apain? Sederhana. Coba kita sederhanain bareng-bareng. 3, 12, 1, 4. Jadi jawabannya benar. Kalau Pak Aci sudah lupa menyederhanakan. Dan juga masih sering suka kayak gitu ya? Iya. Suka lupa terus. Berarti nanti habis ini jangan lagi lupa. Nah, bagus. Terakhir coba kenal tadi sama siapa nomor 6? Ica ya? Siapa? Tiung terbang. Nah, kertas kecilnya ada ya? Nanti. Perhatikan bisa. Jadi kesimpulannya apa? Kue ya. Ada 6 kue. Sama tidak jawabannya dengan Ica? Sama. Tepuk tangan dulu untuk Ica. Itulah pembahasan LKPD yang tadi kalian kerjakan. Yuk, mari kita menyimpulkan Ci. Harusnya mah ada soal tantangan ya, tapi ternyata waktunya tinggal 5 menit lagi. Gak apa-apa soal tantangannya minggu depan saja? Gak apa-apa. Nah, sekarang kita mari simpulkan bersama. Tadi kita udah belajar apa aja? Perkalian dan Perkalian. Nah, suaranya udah belajar apa aja? Kemudian, kalau perkalian pakai metode apa? Metode apa? Kupu-kupu atau cacing? Oke, metode cacing. Cacing itu apa kali apa? Pembilang kali bilang, penyebut kali penyebut. Terus kalau bagi di gimana metode? Kalian bisa menjelaskan? Siapa yang dibalikan? Atau disebut apa Bapak? Pembagi. Kalau udah dibalikin diapain? Mulai hari ini kita sudah mempelajari 2 hal, perkalian dan pembagian bilangan angka. Contohnya sehari-hari dalam kita membuat kue, di rumah teh tinggal 3 parapat ya. Berarti kalau membuat 6 kue harus dibagi berapa? Itu ya. Sekarang kalian kan udah dikasih kertas kecil ya. Kertas kecilnya coba diisi, itu berisi refleksi. Ada apa? Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini udah dijawab? Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini sudah? Apakah kamu menyukai pembelajaran pada topik ini? Jadi tulis ya. Apakah saya dapat menguasai? Nah, yang tidak jawab tidak, yang bisa jawab bisa. Yang terakhir, jika diminta bintang 1 sampai 5, kalian kasih pelajaran hari ini berapa bintang? Kapan ya? Kalau sedang kumpulkan estafet ke depan.
Sudah itu yang belum. Yang lagi. Yang lagi sudah. Konsentrasi. Nah, hari ini kita sudah selesai belajar tentang perkalian dan pembagi. Minggu depan kita coba belajar tentang operasi campuran pada bilangan pecahan dan desimal. Jadi udah boleh pakai tas belum? Bereskan dulu bukunya masing-masing juga. Udah berarti mejanya? Itu belum, masih banyak yang beres-beres bukunya coba. Kalau sudah, belum masih pada belum selesai. Aha, aman aha. Konsentrasi. Kita udah melaksanakan kegiatan hari ini, kita mari ucapkan hamdalah bersama. Kalian keren hari ini, kalian hebat sekali. Mau pulang tidak? Pulang ya. Kalau mau, KM-nya siapa? Mati, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya. Yang keluar yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Leni yang saya hormati dan juga saya banggakan. Begitu juga dengan Ibu Pepe selaku observer pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya akan melakukan proses percakapan pasca observasi. Pada kesempatan sebelumnya izin memberikan sedikit informasi. Saya selaku supervisor itu sudah melakukan kegiatan observasi terhadap proses pembelajaran baik secara akademik di kelas pada pelajaran matematika yang kebetulan diampu oleh rekan saya Ibu Leni, dan pada prosesnya tentu saja telah melaksanakan percakapan praobservasi dan juga telah melaksanakan kegiatan observasi itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa hal terkait dengan proses yang telah kita lakukan sebelumnya pada proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Mungkin ada beberapa hal yang nanti akan coba saya tanyakan kepada Ibu Leni selaku guru pamong pada mata pelajaran matematika pada proses pembelajaran sebelumnya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ibu terkait dengan pelaksanaan. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi perbaikan mungkin ya dari segi proses itu sendiri. Ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran, adakah yang sekiranya ketidaksesuaian antara misalkan perencanaan yang telah Ibu buat dengan pelaksanaan di kelas? Menurut Ibu bagaimana? Dari hasil yang kemarin saya sudah Ya, lakukan betul. di kelas, ada beberapa yang tidak sesuai dengan perencanaan, yaitu alokasi waktu.
alokasi waktu pada pendahuluan terlalu lebih dari yang direncanakan. Oke. Itu di pendahuluan kan kemarin tuh kita mencoba apresiasi mengingat kembali. Nah, ternyata masih banyak yang harus diingatkan kembali kepada peserta didik sehingga menggunakan waktu lebih banyak, memangkas waktu dari kegiatan inti seperti itu. Baik. Mungkin yang pertama dari alokasi waktu ya Bu. Setelah Ibu nanti memiliki poin-poin penting dalam pembahasan kali ini, tentu saja nanti ada proses rencana tindak lanjut terkait dengan efisiensi proses pelaksanaan yang lebih berkelanjutan dan tentu saja lebih baik. Nah berikutnya Bu, terkait dengan hal yang sekiranya menurut Ibu positif dari proses pembelajaran itu sendiri yang menurut Ibu ini sudah baik nih dari peserta didik berdasarkan planning yang telah Ibu buat dalam modul pembelajaran. Kiranya itu apa Ibu? Yang dari kegiatan positif yang sudah terlaksana dari perangkat saya, yang pertama itu kan si anak-anak itu terlibat diskusi aktif. Kan pada dasarnya di kegiatan inti saya menuliskan di situ saya ingin melibatkan anak dalam diskusi aktif untuk memecahkan masalah yang saya berikan seperti itu. Karena kan pada saat itu kita lagi pada materi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, mereka kan diberikan bahan bacaan berupa buku paket terlebih dahulu, mereka membaca-baca terlebih dahulu. Nah, setelah saya memberikan contoh di depan, ternyata anak-anak terlibat aktif, sudah tahu kemana alurnya. Ketika ada perkalian, harus menggunakan metode seperti apa, pembagian harus menggunakan metode seperti apa. Dan mereka juga alhamdulillah udah tahu apa sih yang dimaksud dari inverse, kebalikan dari perkalian, yaitu si pembagian itu sendiri gitu. Jadi itu salah satu kegiatan positif yang terlaksana. Yang kedua, pada saat mengerjakan LKPD, alhamdulillah ternyata semuanya terlibat. Mungkin ada satu siswa ya Bapak juga melihat, sempat dia kan ada dari 40 siswa kurang lebih. Satu orang dia terasa lelah, tertidur sebentar bahkan di kelas saya. Nah, alhamdulillahnya ketahuan oleh saya, jadi saya bisa langsung coba membangunkan, mengarahkan, dan ternyata pada saat saya lihat hasil LKPD-nya 70% terisi. Kan saya sangkanya kalau misalnya dia tertidur terlalu lama mungkin bahkan tidak mengisi sama sekali, apalagi LKPD-nya kemarin lumayan banyak ya Pak. Betul. Tapi alhamdulillahnya ketika saya sudah memberikan perlakuan individual ke anaknya, dibimbing secara individu, anaknya mau gitu untuk meneruskan dari contoh yang saya berikan. Satu nomor saya bantu, 2 nomor saya bantu, kesananya ternyata dia mengerjakan gitu. Itu salah satu kegiatan yang sudah terlaksana dari modul saya. Jadi ingin mengakomodasi semua kebutuhan belajar si peserta didik, baik yang dia masuk tingkat capaiannya rendah, sedang, atau tinggi. Yang tertidur kemarin kan dia itu Nurian termasuk ke tingkat capaian rendah ya, butuh bimbingan individual. Tapi alhamdulillahnya ternyata LKPD-nya terisi walaupun tidak sempurna seperti itu. Oke. Berdasarkan percakapan kita pada proses sebelumnya Bu di kegiatan praobservasi, ini Ibu tentu saja pernah memberikan sebuah proses itu yang nanti akan dilaksanakan pada kegiatan belajar dan mengajar. Nah, ada beberapa hal tidak yang menurut Ibu itu lupa atau misalkan terlewat untuk diberikan kepada siswa? Kalau untuk langkah-langkahnya saya rasa tidak ada yang terlewat. Untuk dari pendahuluan inti penutup saya sudah melaksanakan sesuai dengan modul. Nah, tapi terkait alokasi waktunya itu tidak sesuai. Mungkin kemarin saya kurang hitung, tapi saya yang merasa terlihat sekali itu pendahuluannya terlalu lama dari perencanaan gitu. Seharusnya sudah masuk ke inti, saya masih ada di pendahuluan karena tadi apresiasinya perlu mendalam. Berdasarkan perbincangan kita di kegiatan sebelumnya Bu, kita kan sempat menyinggung terkait dengan proses belajar di mana setiap siswa tentu saja memiliki karakteristiknya ya Bu ya. Nah, berdasarkan hal tersebut tentu saja Ibu sudah memiliki rancangan Ibu ya. Berdasarkan pengamatan Ibu, apakah sudah terlaksana dengan baik proses yang dimaksud? Kesesuaian antara kebutuhan belajar siswa dengan modul dan perencanaan yang ada pada modul. Ya, baik. Menurut saya sudah sesuai karena kan dari evaluasi pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah saya bicarakan ke Pak Iqbal sebelum kita melakukan supervisi. Di sana anak-anak itu kebutuhannya konsep, yang area yang harus dikembangkan itu ternyata ya
konsepnya gitu, penguatan konsepnya daripada dibanding memecahkan masalahnya gitu. Karena kan ini merupakan materi prasyarat dasar ya di bab ini itu, baik bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, semuanya itu merupakan prasyarat dasar. Jadi kemarin evaluasinya kita kan sudah mencoba pembelajaran berkelompok di mana dia itu heterogen. Ketika heterogen ternyata anak-anak dengan tingkat capaian tinggi tidak bisa mempengaruhi kepada tingkat capaian lainnya, dia malah mengerjakannya sendiri karena dia mampu dan yang lainnya ketergantungan. Sudah dicoba juga kelompok homogen. Di kelompok homogen ya kelompok tingkat capaian tinggi mereka mempunyai egonya masing-masing gitu. Karena mereka merasa semua bisa. Jadi banyak yang sudah saya ceritakan, jadi banyak kekurangannya dari pengelompokan itu karena yang mereka butuhkan itu ternyata penguatan konsepnya, bukan proses dari memecahkan masalah itu sendiri. Nah, untuk yang 3 tingkat capaian itu tindak lanjutnya di yang kita pertemuan supervisi kemarin, kita menggunakan pembelajaran mandiri, tidak dikelompokkan. Karena kan ini merupakan dasar ya perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jadi semuanya pembelajarannya mandiri, tidak dikelompokkan seperti itu. Memperoleh LKPD-nya masing-masing sesuai belajaran masing-masing. Gitu. Oke. Mungkin Bu ada beberapa hal yang tadi Ibu sempat sampaikan. Yang pertama alokasi waktu, kemudian alhamdulillah proses pembelajaran itu melibatkan peserta didik sehingga terjadi diskusi yang aktif. Kemudian keterlibatan proses pembelajaran itu secara partisipatif tadi sudah Ibu sampaikan, dan yang terakhir tadi perencanaan antara praobservasi dengan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar itu sudah sesuai berdasarkan sintak yang ada pada modul. Nah, berikutnya mungkin untuk melengkapi prosesnya Bu, tadi Ibu sudah menemukan tuh beberapa hal yang sekiranya perlu Ibu tindak lanjuti agar proses pembelajaran di kemudian itu bisa menjadi lebih optimal. Nah, mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu kita isi bersama terkait dengan rencana tindak lanjut. Nah, proses ini boleh diisi dulu. Nanti kalau misalkan sudah selesai boleh dikembalikan. Ada beberapa hal terkait dengan lembar rencana pengembangan diri ini. Yang pertama aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang hendak dicapainya apa, lalu ukuran keberhasilannya seperti apa. Kalau misalkan ada yang harus perlu dukungan baik secara media dan lain sebagainya mungkin boleh dituangkan. Kemudian waktu yang bisa diaktualisasikan itu kapan. Nah, harapannya tentu saja dengan adanya upaya proses tindak lanjut ini ada sekiranya proses yang berkesinambungan, ada proses yang sekiranya lebih mengarah kepada tindakan yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin itu ya Bu, boleh diisi. Kalau misalkan sudah tadi kita bicarakan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan secara solutif Ibu juga sudah menemukan sendiri bagaimana penyelesaian terhadap masalah tersebut dan upayanya agar proses itu lebih optimal di kemudian hari. Nah, mungkin nanti setelah selesai kita bisa tanda tangani bersama sebagai upaya ini setelah disepakati sebagai proses daripada supervisi akademik. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Ada beberapa hal mungkin Bu yang bisa diobrolkan lagi atau ada hal yang didiskusikan kemarin menurut Ibu? Mungkin ada satu lagi tadi yang terlewat. Ketika kan tadi hanya membicarakan ke alokasi waktu ya yang kurang, ternyata ada yang urgensi yang saya temukan ketika anak itu tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertanya sendiri seperti itu. Kan ketika diskusi aktif itu saya harus terus memberikan stimulus, mereka baru merespon, stimulus baru merespon. Nah, inginnya itu ketika saya tanpa memberikan stimulus si anak tuh ingin menunjukkan rasa ingin tahunya. Nah, itu juga saya sedang mencari bagaimana solutif dari hal tersebut gitu. Karena menurut saya sudah mencoba beberapa cara. Salah satunya mencoba melatih kepercayaan diri anak dalam mengerjakan matematika dengan tidak bertindak agresif ketika dia salah. Saya mencoba untuk meningkatkan motivasinya, gimana cara belajar matematika yang baik. Tapi tetap pada saat pembelajaran anak tuh memerlukan stimulus, sedangkan yang saya inginkan itu mereka tuh bertanya tanpa saya pancing terlebih dahulu gitu. Jadi saya juga sampai sekarang masih mencari bagaimana caranya anak itu mengekspresikan dirinya di kelas untuk menunjukkan bahwa dia tuh ingin tahu pada materi yang saya ajarkan. Apakah Ibu pernah mungkin mengeksplor terkait dengan konsep secara teoritis, kemudian secara praktik dilaksanakan di kelas lain yang berbeda mungkin?
Kalau terkait dengan kalau saya praktik yang tadi alternatif yang saya lakukan di kelas 8, kan kalau kelas 86 mereka tuh ada kritis sama kepercayaan dirinya tuh sudah muncul gitu. Jadi waktu saya mengerjakan setidaknya bertanya, "Ibu kenapa bisa seperti itu?" Tapi anak kelas 7 yang tadi kita supervisi di kelas, karena mereka mungkin baru masa peralihan dan kelasnya gemuk gitu ya, untuk bertanya itu masih malu, dan mereka itu mengira saya itu sumber satu-satunya materi gitu. Nah, seharusnya inginnya tuh aktif di kelas, si anak itu ingin mengeksplor dirinya sendiri. Nah, itu juga sampai sekarang saya masih mencoba mencari aspek pengembangan apa yang harus saya lakukan gitu. Oke. Terkait dengan proses tersebut Bu, mungkin apakah bisa dikatakan 100% semua siswa di kelas 7 itu seperti itu ataukah tidak gitu? Tidak, tapi mayoritas. Hanya terhitung jari mungkin 4 orang 4 yang orang. berani bertanya secara langsung dari 40 orang. Berarti hanya 10%, sekitar 10%-nya saja. Sisanya itu ya tidak akan menjawab jika tidak akan mengeluarkan suaranya jika tidak ditanya gitu. Jadi kalau misalnya saya bertanya baru mereka menjawab, tapi tidak pernah sekalipun mereka bertanya kenapa bisa seperti itu gitu. Mereka hanya mengikuti langkah-langkah yang sistematis yang saya berikan gitu, tanpa mereka mencari tahu kenapa harus seperti ini. Berbeda dengan Ulfah kan dia konsepnya sudah kuat, dia selalu bertanya, "Ibu boleh tidak saya menggunakan cara KPK saja dibanding cara misal di penjumlahan cara metode kupu-kupu, boleh nggak saya menggunakan metode yang berbeda?" Nah, saya tuh inginnya tuh semua anak tuh memiliki hal seperti itu, tapi kan itu perlu waktu yang lumayan ya Ibu untuk meningkatkannya. Jadi sampai sekarang kita masih mencari bagaimana. Luar biasa sekali Bu. Banyak hal yang perlu kita amati bersama, kita kaji bersama terkait dengan proses pengembangan siswa, bukan secara kognitif saja barangkali ya Bu ya. Salah satunya tadi yang Ibu singgung di terakhir itu adalah keadaan sosial emosional, di mana masalah kepercayaan diri ya, terkait dengan proses pembelajaran. Yang Ibu harapkan tadi yang saya simak adalah keterlibatan secara aktif tanpa adanya suruhan atau dorongan dari guru. Jadi terlibat secara spontan, baik secara intrinsik dari siswa tersebut. Tadi juga Ibu sempat mungkin berbicara terkait dengan proses, kalau di kelas 7 mungkin karena baru semester 1 ya, ada masa transisi, mungkin Ibu juga nanti bisa mencari beberapa hal terkait dengan literasi itu, bukan saja mungkin dari proses membaca Bu, bisa saja mungkin menurut Ibu secara sadar kalau dari di luar konteks secara tekstual nih, secara buku, bisa nggak misalkan kita berkolaborasi dengan guru lain atau mendengarkan secara aktif bagaimana keadaan siswa di kelas 7 itu secara partisipatif itu melalui pengalaman empiris dari guru-guru. Kalau menurut Ibu bagaimana kalau proses itu pernah tidak dilakukan? Jadi ngobrol gitu face to face dengan guru lain, gitu. Pengalaman empirisnya bagaimana? Mungkin saya pernah juga di guru-guru yang ada jadwal ya, seperti waktu istirahat kita sering ngobrol sama Pak Iqbal sama Bu Nina ya, hanya seputar itu kalau di sekolah ini, karena kan Senin Selasa itu jadwalnya ya kita lagi gitu. Jadi ngobrolnya sama orang-orang kita aja. Untuk guru-guru lain mungkin bisa jadi ada guru-guru inspiratif yang berbeda jadwal dengan saya gitu ya, yang memiliki solusi dari situ, cuman mungkin belum ada kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Jadi baru sama beberapa orang saja. Baik Ibu, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Ini juga menjadi pengalaman yang berharga, bisa menjadi bagian dari proses ini. Saya sebagai supervisor dan Ibu sebagai coach daripada proses percakapan kita kali ini. Diharapkan ada masalah yang coba Ibu gali secara solutif dan ditemukan kembali oleh Ibu sendiri permasalahan tersebut solusinya. Harapannya tentu saja ada upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang lebih konstruktif agar proses yang kita harapkan itu sesuai dan terciptanya proses pembelajaran yang lebih baik ke depan. Terima kasih banyak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kita memposisikan diri sebagai mitra, jadi dalam keadaan yang setara. Di sini mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui dan lain sebagainya. Kita hanya berbagi informasi, pengalaman, kemudian juga kita melaksanakan proses yang sifatnya positif, upaya perbaikan sekolah yang lebih baik lagi. Kita tutup mungkin Bu dengan ucapan hamdalah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi, mungkin itu saja pada proses kegiatan pasca observasi yang telah kita laksanakan pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 22 November 2020.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun Pak.